Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi. Sebelumnya, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai ASEAN dan kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Ini pada layar handphone kalian terlihat di pojok itu ada logo. Nah, ini adalah logo ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Mari kita lihat penjelasannya. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Atau dalam bahasa Indonesia, ASEAN merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mari kita pelajari lebih dalam mengenai ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Anggota ASEAN terdiri dari negara Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand. Nah, kenapa sih negara-negara ini membentuk sebuah organisasi internasional? Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi letak negara-negara ini itu berdekatan. Makanya ini disebut negara tetangga dari Indonesia. Kepentingannya apa? Kepentingannya itu sama dalam mewujudkan keinginan memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN untuk mendirikan organisasi yang dinamakan ASEAN. ASEAN itu didirikan atas dasar deklarasi Bangkok. Nah, ada 5 negara dan tokoh yang mendirikan ASEAN. Perhatikan ya, yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, dan yang kelima Filipina. Ini adalah 5 negara yang mendirikan organisasi ASEAN. 5 negara ini mempunyai tokoh untuk sebagai utusan dalam mendirikan organisasi ASEAN. Siapa saja tokohnya? Yang pertama adalah Adam Malik. Adam Malik ini berasal dari Indonesia. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak yang berasal dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Koman yang berasal dari Thailand. Dan yang keempat, S. Raja Ratnam berasal dari Singapura. Dan terakhir adalah Narsiko Ramos berasal dari Filipina. Nah, semoga kalian bisa hafal nih 5 tokoh yang mendirikan negara ASEAN beserta dengan asal negaranya. Nah, 5 negara ini bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 atau pertama bergabung dalam anggota ASEAN ini adalah 5 negara ini sebagai pencetus berdirinya organisasi internasional ASEAN. Nah, baru disusul oleh Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Myanmar, serta Kamboja. Ini bisa dilihat di sini, Brunei Darussalam itu bergabung pada tanggal 7 Januari 1984 dan seterusnya. Nah, di buku kalian juga ada, di buku tema 1 halaman 9. Dibuka ya, sambil dibuka ya bukunya. Nah, setelah semua negara bergabung, maka inilah 10 negara anggota ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Laos. Di layar kalian bisa dilihat bahwa negara-negara ini berdekatan letaknya. Makanya mereka mendirikan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara dengan tujuan untuk menjalin kerjasama
dan membangun pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dilihat, ini Indonesia, sebelah sini yang kuning, berdekatan dengan Brunei Darussalam, dengan Singapura dan Malaysia dan seterusnya. Ini merupakan 10 negara anggota ASEAN bersama dengan bendera negaranya masing-masing. Bagaimana kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN? Kita lihat yang pertama adalah Vietnam. Nah, bentuk pemerintahannya Vietnam itu republik sosialis dengan kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Lagu kebangsaannya Tin Quyen Cha, mata uangnya Dong, dan tanggal kemerdekaannya 21 Juli 1954. Keadaan alam di negara Vietnam itu berupa pegunungan. Puncak tertingginya yaitu Gunung Sin Ho. Perekonomian masyarakat Vietnam itu didukung oleh pertanian dan perkebunan, sekaligus ada perindustrian dan pertambangan. Selanjutnya adalah Malaysia. Ini negara tetangga kita ya. Bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya itu yang di Pertuan Agung dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Lagu kebangsaannya Negaraku, mata uangnya ringgit, tanggal kemerdekaan Malaysia 31 Agustus 1957. Penduduknya adalah berasal dari suku Melayu, Cina, India, dan lainnya. Keadaan Malaysia itu berupa pegunungan dan dataran rendah. Hasil pertanian Malaysia itu antara lain beras, kelapa sawit, teh, dan karet. Malaysia juga merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura itu bentuk pemerintahannya republik. Negaranya, kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Dan lagu kebangsaan negara Singapura adalah Majulah Singapura. Tanggal kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1959. Penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan yang lainnya. Singapura itu merupakan pulau yang kecil, seperti Pulau Sentosa, Pulau Ubin, Pulau Tekong, dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Aktivitas ekonomi negara Singapura itu baik sekali. Singapura menjadi pusat perdagangan dan perindustrian di Asia Tenggara. Dan Singapura merupakan negara paling maju di Asia Tenggara. Nah, anak-anak, bagaimana dengan Indonesia? Kalian pasti sudah tahu mengenai keadaan sosial budaya di Indonesia. Contohnya, tanggal kemerdekaan Indonesia pasti sudah hafal beserta dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya yang setiap hari Senin kalian didengarkan di upacara bendera. Lalu, penduduk Indonesia itu berasal dari berbagai macam suku bangsa. Makanya Indonesia itu disebut sebagai negara yang kaya, bukan hanya sumber daya alam, tetapi suku bangsa dan bahasa dan juga yang lainnya. Tetapi walaupun di Indonesia itu kaya akan suku bangsa dan bahasa, agama, tetapi perbedaan-perbedaan itu menjadikan Indonesia itu bersatu sesuai dengan yang kita ketahui, semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, untuk pembahasan mengenai ASEAN ini, kalian bisa juga membuka modul kalian yang sudah Ibu berikan. Dan ada pula di buku tema 1 halaman 9 sampai dengan 13. Jadi silahkan setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa membuka modul dan buku temanya sekaligus membaca materi mengenai ASEAN. Selanjutnya nanti Ibu akan berikan tugas mengenai hal-hal yang telah Ibu jelaskan dan yang ada di modul serta buku tema 1. Itulah penjelasan dari Ibu hari ini.
tetap semangat belajar, jangan banyak bermain, patuhilah ayah dan ibu di rumah, jangan membuat mereka marah, dan semoga kalian selalu menjadi anak yang soleh dan sehat tentunya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.